Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang materi menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Simak dan perhatikan video berikut ini dan jangan lupa like and subscribe. Karena like and subscribe gratis. Anak-anak, ini materi yang akan saya sampaikan. Jangan lupa kamu tulis di buku catatan, karena buku catatan itu sangat penting untuk kedepannya. Sekarang menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Artinya pengganti dari variabel, maksudnya huruf pengganti. Maksudnya huruf itu diganti dengan angka. Jadi ada huruf yang belum kita ketahui, kamu harus cari angka berapa itu sebenarnya. Pengertiannya seperti itu. Sehingga suatu pertidaksamaan menjadi kalimat benar. Sehingga kamu mencari angka berapa itu sebenarnya. Supaya apa? Supaya menjadi kalimat benar. Disebut penyelesaian atau akar dari pertidaksamaan tersebut. Himpunan yang memuat semua anggota penyelesaian disebut himpunan penyelesaian. Ya. Contoh 1, menambah atau mengurang kedua ruas, berarti ada ruas kiri, ya. Kalau persamaan dia pakai tandanya sama dengan, ya. Kalau pertidaksamaan maka tandanya lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ya. Sudah dipelajari dengan video yang kemarin itu dengan bilangan yang sama. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 5 lebih besar 9. Kalau tanda seperti ini Bapak sudah jelaskan, yang arahnya ke kanan artinya lebih besar, ya. Yang arahnya ke kanan artinya lebih besar, karena panahnya ke kanan. Untuk X, anggota bilangan cacah kurang dari 10. Jadi syaratnya anggotanya bilangan cacah kurang dari 10. Ya, bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya, ya, nah, ya. Seperti itu. Sekarang kita selesaikan dulu pertidaksamaannya. Baru nanti kita masuk ke syarat keduanya. Syaratnya harus bilangan cacah kurang dari 10, ya, nah, ya. Sekarang kita masuk dulu. Pertidaksamaannya itu X plus 5 lebih besar 9. Ya, berarti di sebelah kirinya lebih besar. Ini adalah berupa huruf, ya, nak. Di sebelah kanannya, kalau ini kan sama dengan biasanya, ya. Kalau ini pembatasnya lebih besar, lebih kecil, ya. Ini angka, gitu, ya. Ya sudah. X di tempat huruf, benar, ya. 5 di tempat huruf, benar salah? Salah, ya. Kan 5 angka. Harusnya dia di tempatnya angka. Bapak tandai salah tuh. Ya harus pindah. Ini pembatas antara ruas kiri dengan ruas kanan. 9 angka, benar. Ya. Jadi ruas kiri adalah tempat huruf, ruas kanan adalah tempatnya angka. Yang tadinya positif maka jadi negatif, sehingga X-nya 9 kurang 5 adalah 4, gitu. Ya. Logika di sini, X lebih besar, lebih besar daripada 4. Artinya angka berapa yang lebih besar daripada 4? Gitu maksudnya, logikanya gitu, ya. Angka berapa yang lebih besar daripada 4? Tetapi syaratnya harus bilangan cacah, kan gitu. Ya sudah, bilangan cacah itu kan dimulai dari 0. Tapi kan di sininya angka berapa yang lebih dari 4? Yang lebih dari 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya angka berapa yang lebih dari 4? Nah, kalau misalkan kita bilangan cacah kurang dari 10, misalkan, ya, saya tulis dulu dah biar kamu nggak bingung nih. Bilangan cacah kurang dari 10. Bilangan cacah itu kan terdirinya begini. Bilangan cacah. Bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang dari 10, berarti 10-nya nggak ikut, ya, sampai 9, ya. 8, 9. Nah, kita nggak bisa pilih ini semuanya. Karena, kenapa? Karena bilangan cacah dari 0 sampai 9 ini belum tentu termasuk penyelesaian kita. Penyelesaian kita itu X-nya lebih besar daripada 4. Maksudnya angka berapa yang lebih besar dari 4? Angka berapa? Angka 5, kan? Angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9. Kenapa? Itulah syarat keduanya. Karena syarat keduanya bilangan cacahnya kurang dari 10. Sehingga himpunan penyelesaiannya, ya, himpunan penyelesaiannya yaitu 5
6 sesuai dengan syarat ini ya. 7, 8, 9 gitu. Sedangkan 0, 1, 2, 3, 4 nya tidak kita pakai. Dia bukan penyelesaian. Penyelesaiannya sesuai dengan apa yang kita cari, yaitu lebih besar dari 4, yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9 gitu nah ya. Paham ya? Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua, tentukan HP. HP itu singkatan dari himpunan penyelesaian ya. Dari 5A-4 lebih kecil sama dengan, ada sama dengannya ya. Arah ke kiri berarti lebih kecil sama dengan ya. Arah ke kiri. Karena kan kiri negatif. Kalau negatif semakin ke kiri semakin kecil. Ini maksudnya gitu ya. Kalau ke kanan dia positif, makin ke kanan makin besar. Sesuai dengan garis bilangan. Waktu kelas 1 saya sudah terangkan. 5A min 4 kurang dari 4 plus 4A. Dengan A-nya anggota bilangan bulat. Nah, B. Kalau tadi kan bilangan caca ya. Ini berbeda, ini anggota bilangan bulat. Berarti bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan positif. Gitu ya. Nah, seperti biasa, kamu harus selesaikan dulu pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya kita selesaikan ya. 5A min 4 lebih kecil sama dengan, atau kurang dari sama dengan 4 plus 4A. Ini sebelah kiri huruf ya, sebelah kanan angka ya, angka. 5A sudah huruf, benar, saya turunkan kalau sudah benar. Ini pembatasnya antara sebelah kiri, ruas kiri dan ruas kanan. Min 4 angka, tapi di tempat huruf salah, dia harus pindah. Harus pindah ya. 4 angka sudah benar. 4A huruf, tapi di angka salah ya, harus pindah ya. Harus pindah. Sehingga tadinya 4A-nya positif karena pindah tempat jadi negatif. Min 4 yang tadinya negatif karena pindah tempat jadi positif ya, jadi positif. 5 dikurang 4. 1 ya, 1 biasanya nggak ditulis ya, tetap A jadi. Lebih kecil sama dengan berapa? 8. Berarti A lebih kecil dari 8. Maksudnya angka berapa yang kurang dari 8? Angka berapa? Angka 7 ya. Tapi karena dia ada sama dengannya, 8-nya diikut sertakan. Berarti yang angka yang kurang dari 8 itu, dia dari 8. Yang kurang dari 8 angka berapa lagi? Mundur ya. Ke 7, ke 6, ke 5, ke 4, ke 3, 2, 1 gitu kan. Nah, syaratnya ini anggota bilangan bulat. Yaudah, kita bikin dulu garis bilangan. Bilangan bulat. Bilangan bulat kan seperti ini ya. Nah, kalau kiri tuh, lihat tuh, arah kiri ini artinya kecil. Makin ke kiri kan, kecil kan? Karena bilangan yang makin ke kiri itu makin kecil. Nah, ke kanan tuh. Kalau tanda ke kanan artinya besar. Pembagi antara bilangan negatif positif adalah 0. Nah, ini seperti ini ya. Gitu ya. Nah, ini bilangan bulat ini. Ini nggak terbatas nih. Masih ada terus 4, 5, 6, 7, 8. Ya, masih ada terus itu. Ini min 4, min 5, min 6, min 7, 8. Masih ada terus itu ya. Nggak terbatas itu. Ya sudah, kita lihat. Makin ke kanan makin besar, makin ke kiri makin kecil. Ya sudah, kita lihat. 8-nya ikut serta ini. Jadi 8-nya ikut serta ya. 8 ada di mana? Kira-kira ada di sini lah, 8 ya. Kira-kira ada di sini, 8. Kira-kira ya. Berarti sebelum 8 di sini ada 7 ya. Karena kan arahnya kemana? Ke kiri kan, lebih kecil. Angka berapa yang lebih kecil dari 8? Berarti dari sini. 8-nya ikut. Berarti mundur ya. Mundur kemana? Ke 7. Mundur kemana? Ke 6. Mundur kemana? Ke 5. Mundur kemana? Terus ke 4. Mundur. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 8, 7, 6, 5, 4. Terus ya, 0, 3, 2, 1, 0. Enggak terbatas terus. Enggak ada batasnya. Karena enggak ada batasnya, tak terhingga, maka saya kasih titik. Karena 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Kan kita nggak mungkin nulisin semuanya. Karena nggak mungkin nulisin semuanya, kasih titik-titik aja himpunan penyelesaiannya. Gitu ya. Jadi 8-nya arahnya ke kiri ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari min 8 lebih kecil X min 6 lebih kecil min 4 dengan X anggota bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya.
Jadi bilangan caca itu negatifnya nggak ada. Dia sampai nol aja, dari nol sampai seterusnya ke positif semua. Ya, kalau dalam garis bilangan begitu. Ini selesaikan dulu pertidaksamaannya ya. Min 8 kurang dari X min 6 kurang dari min 4. Ini kan ada min 6 nya nih. Saya mau hilangkan min 6 nya, karena dia min supaya hilang, min 6 supaya hilang. Saya tambahkan 6, karena min 6 ditambah 6 itu hilang, jadi 0. Karena ini saya tambah 6, maka ruas kiri bertambah 6, ruas kanan bertambah 6. Sudah ya, saya tambahkan ya. Min 8 berarti tambah 6. X min 6 saya tambah 6 supaya hilang. Min 4 saya tambah 6. Karena min 6 ditambah 6 ini habis tuh. Ya. Habis. Nah, min 8 tambah 6 ini negatif, ini positif. Karena beda tandanya, maka 8 kurang 6 berapa? 2. Banyakan mana negatif dan positifnya? Banyakan negatifnya. Ini X min 4 plus 6. Negatif positif berbeda tanda, berarti kurangin ya kalau tandanya berbeda ya. 6 kurang 4 berapa? 2. Banyakan mana positif apa negatifnya? Banyakan positifnya. Nah, sekarang bilangan, dia syaratnya bilangan cacah. Ya, kita bikin garis bilangan. Kita bikin garis bilangan seperti tadi ya. Kita bikin garis bilangan seperti tadi. Kenapa kita bikin garis bilangan? Karena ini dimulai dari min 2. Dimulai dari min 2 ya. Min 2 kurang. Kan ke kiri arahnya kurang ya. Kalau ke kiri arahnya kurang, kecil ya. Makin kiri makin kecil. Min 2 kurang dari angka berapa? Ya. Jadi min 2 kurang dari angka berapa? Artinya angka berapa yang lebih dari min 2? Ya, min 2 kurang angka berapa? Ini antara ini. Pembatasnya antara pembatas awalnya min 2, pembatas akhirnya adalah 2. Ya, min 2 kurang dari berapa? Kurang dari min 1. Ya, karena min 2 sebelah kiri. Min 2 sebelah kiri, kurang dari min 1. Kurang dari, habis itu batas akhirnya adalah 2. 2 kurang dari 2. 0. Ya, 1. Sehingga kan 2-nya nggak ikut ini, karena kan nggak ada sama dengan. Jadi min 2 kurang dari min 1. Min 1 kurang dari 2. Jadi angka berapa yang lebih dari min 2, tetapi kurang dari 2. Yaitu angka 0 misalkan, saya masukkan. Benar juga angka 0. 0 lebih dari 2, tetapi 0 juga kurang dari 2. Sudah gitu ya. 1 memang lebih dari 2. 1 memang lebih dari min 2, tetapi 1 kurang dari 2, begitu. Tetapi syaratnya di sini, ada syarat lagi di sini. Syaratnya adalah bilangan caca saja. Bilangan caca saja, sehingga min 1-nya nggak bisa kita ambil. Karena min 1 ini bukan bilangan caca. Ya, min 1-nya bukan bilangan caca. Yang kita ambil hanya bilangan caca. Bilangan caca mulai dari berapa? Mulai dari 0 dan 1. Ya, 0 dan 1. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu ya. Contoh 4, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Agak sedikit panjang ya. Ya. Berarti harus diselesaikan dengan aljabar dulu. Dengan syaratnya X-nya anggotanya bilangan bulat. Selesaikan dulu pertidaksamaannya ya. 24 dikurang X plus 12X lebih besar sama dengan 5, 12 plus X. Bongkar ya, aljabar ya. Berarti 20 dikali 4 sama dengan 80. Bongkar lagi. 20 dikali min X. 20 dikali min X. Bukan yang nggak ada angka nih. Di depan X ada angka 1 ya. Berarti 2 positif kali negatif, negatif ya. 20 kali 1, 20 ya. Ini X-nya ada 1. X. Sehingga yang ruas kiri hasilnya adalah, ini apa, saya selesaikan dulu yang ruas kanannya. Ini kali ya. Berarti 5 kali 12. 60 ya. Ini kali lagi. Harus dibongkar ya sesuai dengan aljabar ya. Berarti 5 dikali X. Bukan nggak ada angka nih, di depan X ada angka 1. Cuman angka 1 nggak ditulis ya. 5 kali 1, 5. Ini 5X. Jadi hasil ruas kiri ini tadi, yang pembongkaran ini 80 ya. 80 dikurang 20X ya. Ini ada nih, positif 12X ya. Positif 12X lebih besar sama dengan hasil bongkaran yang kanan, ruas kanan itu 60
plus 5x. Nah, selesaikan dulu yang ruas kiri. 80 dikurang 20x nggak boleh ya. Kan dalam operasi aljabar itu penjumlahan dan pengurangan harus melihat huruf yang sama, pangkat yang sama. Nah ini dia, huruf yang sama, pangkat yang sama. Berarti negatif 20x, gitu ya. Negatif 20x plus 12x. Negatif positif, berarti lain jenis ya. Karena lain jenis kurangin. 20 kurang 12, 8 ya. 8. Banyakan mana? Negatifnya apa positifnya? Banyakan negatifnya, berarti min 8x. Sehingga yang ruas kiri hasilnya tadi kan ini nggak boleh diselesaikan ya. Ini 80 tetap 80 min 8x lebih besar sama dengan ini ya, 60 plus 5x. Karena papan tulisan nggak muat, saya hapus ya, ya. Yang sampai sini ya. Saya ulangi, 80 dikurang 8x, 80 dikurang 8x lebih besar sama dengan 60 plus 5x. Sudah, ruas kiri berarti huruf ya. Huruf. Ruas kanan berarti angka. 80 angka di tempat huruf salah, harus pindah ya. Min 8x, min 8x huruf. Itu benar ya, saya turunin. Di tempat huruf lebih besar sama dengan 60 angka, benar. 5x huruf tapi di tempat angka salah, harus pindah. Nah, sehingga 80 yang tadinya positif karena pindah tepat jadi negatif, gitu ya. Nah, 5x yang tadinya positif karena pindah jadi negatif, gitu ya. Nah, seperti itu. Ini sama-sama negatif ya. Sama-sama negatif ya. Kalau sama-sama negatif, maka tambahkan ya. 5 tambah 8 berapa? 13 ya. 13x. Gitu ya. Karena sama-sama negatif, maka hasilnya juga negatif. Oke. 60 positif, 80 negatif. Berarti kurangin. 80 kurang 20. Hasilnya berapa? 20 ya. Hasilnya 20. Banyakan mana positifnya negatifnya? Banyakan negatifnya. Nah, ada syarat pertidaksamaan linear. Ini harus ingat-ingat nah. Jangan lupa. Ketika hurufnya min, ingat tuh. Ketika hurufnya min, ya, maka tanda akan berubah. Tandanya ini akan berubah ketika hurufnya min. Ingat itu. Tapi kalau angkanya min nggak masalah, nggak berubah kalau angkanya min ya. Yang jadi pertanyaan adalah ketika hurufnya bernilai min, tadi itu ya, maka tandanya akan berubah. Ini saya mau hilangkan ini. Tandanya akan berubah ketika hurufnya min. Saya mau hilangkan, jadi bagi berapa? Bagi min 13 ya. Ya, bagi min 13. Tandanya berubah ketika hurufnya min. Ingat itu nah. Ketika hurufnya min, maka tanda akan berubah. Ini harus sama juga, berarti dibagi min 13. Saya habis ya. Sehingga x lebih kecil sama dengan ini dibagi ya, habis ya. 20 per 13. Gitu ya. Nah, sudah, ini kita kira-kira aja. Kalau 20 per 13 itu kalau kita jadikan pecahan campuran, maka 13 kali berapa yang mendekati 20 kali 1. 13 kali 1, 13 ya. 20 kurang 13 berapa? 7 ya. 7 per 13. Sudah. Syaratnya adalah bilangan bulat ya. Syaratnya adalah bilangan apa? Bilangan cacah ya. Syaratnya adalah bilangan cacah. Sudah, bilangan cacah dimulai dari 0 ya. Bilangan cacah dimulai dari 0. Bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bilangan cacah itu begini ya. Kalau dalam garis bilangan, negatifnya nggak dipakai gitu. Nah, ini bilangan cacah nih. Nggak terbatas gitu. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sudah gitu bilangan cacat. Nah, sudah pakai ini. Lebih kecil. Yang lebih kecil dari 1, 7 per 13. Tapi 1, 7 per 13 saya ikut ya. 1, 7 per 13 saya ikut. Berarti seolah-olah 1, 7 per 13 taruhlah di sini. Belum nyampe 2 ya. Belum nyampe 2. Taruhlah di sini. Belum nyampe 2.
Jadi 1/7/13 di sini seolah-olah. Jadi 1/7/13. Arahnya kan ke sana, ke kiri ya. Jadi angka berapa yang kurang dari 1/7/13? Berarti angka berapa? Angka 1 ya. Angka berapa lagi? Angka 0. Sudah, berhenti di situ. Ya, nggak pakai titik-titik karena kalau titik-titik itu negatif ya. Kalau bilangan caca batasnya sampai 0. Paham ya? Itu soal nomor 4. Sekarang materi selanjutnya, mengali kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidak-pertidak kesamaan berikut dengan X anggota bilangan bulat. Jadi syaratnya bilangan bulat ya. Ini soal ada 2X itu kurang dari 10 yang A. Terus yang B-nya setengah Y lebih besar daripada min 4 ya. Kita selesaikan ya. Saya hapus sopan tulisnya karena nggak muat. Syaratnya bilangan bulat ya nak. Yang A dua X lebih kecil dari 10. Selesaikan ya. Ini masih ada duanya, kan mau nyari X ya. Karena masih ada duanya, mau nyari X berarti bagi 2. Sehingga ini bisa dicoret ya. 10 bagi 2 adalah 5. Gitu ya. Jadi kalau menurut garis bilangan gini ya. Dan seterusnya ini. Ini min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Angka berapa yang kurang dari 5? Angka berapa yang kurang dari 5? Yang kurang dari 5 berarti angka 4 ya. Berarti maka himpunan penyelesaiannya ini ya. 4, 3, 2, 1, 0 dan min 1, min 2 dan seterusnya. Ini enggak terbatas ini ya. Dan seterusnya. Enggak sampai min 3, ini masih ada angka terus. Dan seterusnya. Ini himpunan penyelesaiannya seperti ini. Yang B sekarang. Yang B setengah Y lebih besar min 4. Nah, supaya hilang setengahnya dibalik, berarti dikali 2/1. Dibalik ya. Jadi setengahnya supaya hilang dikali 2/1. 2/1 dikali setengah. Y lebih besar, berarti min 4-nya juga harus dikali 2/1, harus adil ya. Dikali 2/1 gitu. Kan habis ini, bisa dicoret ini. Habis tuh. Jadi Y lebih besar dari ini min 4 kali min 2, negatif kali positif. Negatif ya, 4 kali 2 8. Nah, kalau yang lebih besar arahnya ke sana ya. Ini kan ada seolah-olah gitu ya. Ini ada angka min 8 di sini. Ada angka min 8 di sini, seolah-olah. Gitu ya. Angka berapa yang lebih besar dari min 8? Kan lebih besar ke sana arahnya. Berarti angka berapa itu? Yang lebih besar dari min 8. Min 7 ya. Min 7, min 6, min 5, min 4, min 3. Terus ini. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal ada batasnya ini. Ya, himpunan penyelesaiannya jadi seperti ini. Gitu ya. Sekarang kita ke contoh nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2Y min 4 kurang dari 8X plus 5 dengan X anggotanya bilangan rasional. Bilangan rasional sudah saya ajarkan di kelas 1 tuh. Bilangan yang bisa dibikin menjadi pecahan termasuk bilangan rasional. Ya. Bilangan rasional. Oke, sekarang kita selesaikan dulu yang ini ya. Ini bagian huruf ya. Huruf. Ini bagian angka ya. 2X huruf sudah benar di tempat huruf. Min 4 angka tapi di tempat huruf salah. Saya tandai. 8X huruf tapi di tempat angka salah juga. Ya, jadi min 4 harus pindah, min 8 juga harus pindah. 5 angka sudah benar ya di tempat angka. Min 4 tadinya min, maka pindah tempat jadi positif. 8X kali tandanya positif karena pindah tempat jadi apa? Jadi negatif. Sudah. 2 positif, 8-nya negatif. Berarti kalau beda jenisnya 8 kurang 2, 6 ya. Banyakan mana positif sama negatifnya? Banyakan negatifnya. Jadi min 6X. 5 tambah 4 berapa? 9. Nah,
Ini yang Bapak bilang tadi, ketika hurufnya min, maka tanda akan berubah. Maka tanda akan berubah. Ya, tandanya akan berubah. Supaya hilang nih min 6-nya, maka karena kan mau mencari X ya, maka dibagi min 6 ya. Karena kan mau mencari X, saya bagi min 6. Di 9 saya bagi min 6. Ini habis tuh. Jadi X lebih besar, positif bagi negatif jadi negatif ya. Negatif 9/6. Saya kecilkan, sama-sama bagi 3. Hasilnya berapa? Min 9 bagi 3, 3. 6 bagi 3, 2. Gitu ya. Jadi X-nya itu hasilnya min 3/2. Himpunan penyelesaiannya, kalau bilangan rasional itu kan semuanya menyeluruh, itu termasuk bilangan rasional, karena bilangan yang bisa menjadi pecahan adalah bilangan rasional. Ya. Ya sudah, karena bilangan rasional dia himpunan jadi begini. X segaris bawah. Tadi ini X-nya lebih besar min 3/2. X-nya lebih besar min 3/2. X-nya lebih besar min 3/2. Gitu ya. X-nya lebih besar min 3/2. Baru X-nya anggota bilangan rasional. Itu kurung jangan lupa. Ya. Jadi X-nya anggota bilangan rasional. Jadi himpunan penyelesaiannya seperti itu. X-nya di sini. Taruh sini ya. Gitu. Terus ke contoh soal berikutnya. Pak Haris membeli 2 buah pelubang kertas dan 3 buah stapler. Harga sebuah pelubang kertas, kita harus bikin modelnya dulu. Harga sebuah pelubang kertas. Jadi sebuah pelubang kertas, jadi jawab ya. Harga sebuah pelubang kertas, jadi pelubang kertas lebih mahal, berarti tambahin ya, ditambahkan ya. Karena lebih mahal berarti ditambahkan. Kalau lebih murah berarti dikurangkan. Lebih mahal berapa? 4.000. Lebih mahal 4.000. Lebih mahal 4.000 dari harga sebuah stapler. Gitu ya. Kalau saya anggap staplernya X, ya, saya anggap staplernya X, maka jadi 4.000 ditambah X. Sehingga di sini staplernya adalah sama dengan X. Pelubang kertasnya berarti 4.000 plus X. Ya. Sekarang dia belinya berapa? 2 buah pelubang kertas. Dia beli 2 buah pelubang kertas ya. Berarti 2 buah pelubang kertas. Pelubang kertas yang mana? Ini ya. Berarti 4.000 plus X ya. Dia beli 2 buah pelubang kertas dan, kata dan itu tadi tambah 3 buah stapler. Berarti 3 buah stapler. Berapa? X ya? 3X. Terus apa kata? Tidak kurang dari 100.000. Tidak kurang dari ya. Karena tidak kurang dari 100.000. Jadi artinya di atas 100.000. Maka dia begini jadinya. Lebih besar sama dengan, kan tidak kurang dari 100.000. Bukan berarti tandanya kurang. Tidak kurang dari. Logikanya begitu. Tidak kurang dari 100.000. Berarti dia lebih mahal, lebih besar di atas 100.000. Bukannya dia tandanya kurang, bukan ya. Jadi lebih mahal di atas 100.000. Seperti itu logikanya. Nah, kita selesaikan ini ya. Saya hapus karena nggak muat. Saya tulis ulang ya. 4.000 plus X plus 3X lebih besar sama dengan 100.000. Berarti ini saya bongkar 2 kali 4.000 ya. Jadi berapa? 8.000 ya. Ini saya bongkar lagi 2 kali X. Berarti 2 kali 1 ya. Ada angka 1 di depan X ya. 2 kali 1 2 ya. Ini ada X nya. Ditambah 3X. Setelah itu kamu nggak boleh 8.000 tambah 2X, nggak boleh. Karena aljabar itu harus yang sama. Huruf yang sama dan pangkat yang sama. Ini tetap ya. Turunkan ya. Ini jadi 8.000 ditambah 2 tambah 3 jadi berapa? 5 ya. Jadi 5X ya. 5X. Nah, pindahkan. Ini kan batasnya huruf ya. Ini huruf ya. Ini huruf. Ini angka ya. Ini
angka. Sehingga kamu pindahkan 5x sudah huruf ya, tetap ya. 5x sudah huruf tetap. 100.000 sudah huruf tetap ya. 100.000 sudah tetap. Ini yang salah nih. 8.000 positif nih. Karena dia angka di tempat huruf nggak boleh, harus pindah ke angka, harus pindah tempat ya. 8.000 pindah tempat, tadinya positif jadi negatif. Sehingga 5x lebih besar sama 100.000 kurang 8.000 berapa? 92.000. Nah, kita mau nyari x saja. Karena mau nyari x saja maka dibagi 5 ya. Dibagi 5. Saya bagi 5. Maka ini juga harus dibagi 5. Maka hasilnya berapa kalau dibagi 5? Kita cari ya. 5-nya bisa habis kan? 5-nya bisa habis. 5 lebih besar sama dengan 92.000 dibagi 5. 92.000 dibagi 5 itu adalah hasilnya 18.400 ya. Maaf, ini X ini kan saya coret jadi X. 18.400. Sehingga harga sebuah stapler adalah 18.400. Atau dengan kata-kata seperti ini. Harga sebuah stapler 18.400 ya. Jadi Excel lebih besar sama dengan 18.400. Nggak boleh di bawah 18.400 lebih ya, nggak boleh di bawah. Harga sebuah stapler 18.400 atau lebih dari 18.400. Jadi paling kecil 18.400 atau lebih dari 18.400. Gitu ya Nah ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.